Di sebuah rumah sederhana di pelosok Maros, Sulawesi Selatan, ada sebuah ember plastik tua yang selama belasan tahun disimpan diam-diam di bawah kolong tempat tidur. Isinya bukan emas, bukan pula tabungan miliaran rupiah, melainkan lembar demi lembar uang hasil kerja seorang nenek buruh tani yang gajinya bahkan cuma sekitar Rp200.000 per bulan. Dan siapa sangka, ember plastik itulah yang akhirnya mengantarkan dirinya menjadi tamu kehormatan di Tanah Suci, bahkan dijadikan ikon global program Makkah Route tahun 2026 oleh Kerajaan Arab Saudi. Inilah kisah Nenek Jumariah, sebuah cerita sederhana tapi sukses membuat banyak orang menangis haru. Dusun Majanang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Maros, mungkin selama ini tidak pernah dilirik banyak orang. Kawasan itu dikelilingi hamparan sawah luas, jalan kecil, dan rumah-rumah tua yang masih sangat sederhana. Di sanalah Nenek Jumariah tinggal seorang diri. Setiap hari, di usianya yang sudah senja, ia tetap bekerja sebagai buruh tani. Tangannya kasar karena lumpur sawah. Kulitnya legam terbakar matahari, dan tubuhnya mulai membungkuk dimakan usia. Namun di balik kehidupan sederhananya, ternyata ada perjuangan luar biasa yang diam-diam ia simpan selama hampir 2 dekade. Semua bermula dari satu impian sederhana, naik haji. Bagi sebagian orang, mungkin menabung untuk haji bisa dilakukan lewat rekening bank atau investasi. Tapi, bagi Nenek Jumariah, caranya jauh berbeda. Ia menyimpan uang di dalam ember plastik tua. Setiap selesai bekerja di sawah dan mendapatkan upah, uang itu tidak pernah langsung dihabiskan. Sedikit demi sedikit disisihkan. Kadang cuma Rp20.000, kadang Rp100.000, bahkan pernah hanya beberapa lembar recehan. Itu kalau dikasih Kak 200, saya simpan 100. Aku kasih berandan 100. Sedikit. Lalu uang itu dimasukkan ke ember dan disimpan di bawah tempat tidur. Dan yang membuat banyak orang merinding, uang itu hampir tidak pernah disentuh lagi. Bahkan saat lapar, bahkan saat hidup sedang sulit. Nenek Jumariah lebih memilih makan daun ubi rebus atau telur seadanya dibanding mengambil tabungan hajinya. Karena bagi dirinya, uang di ember itu bukan sekadar tabungan, melainkan uang panggilan Tuhan. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sangat dalam. Bayangkan, di saat banyak orang sulit menahan godaan belanja atau gaya hidup, seorang nenek buruh tani justru mampu menjaga niatnya selama bertahun-tahun. Dan ternyata, alasan perjuangannya jauh lebih menyentuh. Nenek Jumariah mengaku, impian berhaji itu sebenarnya adalah amanah dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dulu, ayah dan ibunya pernah berpesan, kalau punya uang, pergilah ke Tanah Suci, karena kami belum sempat ke sana. Pesan itulah yang terus hidup di dalam hatinya. Sejak saat itu, setiap langkah di sawah, setiap tetes keringat seolah menjadi doa untuk mewujudkan impian orang tuanya. Tahun demi tahun berlalu. Hingga akhirnya pada tahun 2011, Nenek Jumariah memberanikan diri mendaftar haji, tapi perjuangannya belum selesai. Karena ia masih harus menunggu selama 15 tahun lagi. Dan selama masa tunggu itu, hidupnya tetap sama. Tetap menjadi buruh tani, tetap hidup hemat, tetap membawa air minum sedikit agar tidak perlu membeli lagi di luar. Tidak ada kemewahan, tidak ada keluhan berlebihan. Yang ada cuma keyakinan bahwa suatu hari nanti dirinya akan benar-benar dipanggil ke Baitullah. Dan keajaiban itu akhirnya datang di tahun 2026. Nenek Jumariah resmi berangkat ke Tanah Suci. Bahkan bukan sebagai jemaah biasa, kisah perjuangannya justru viral dan menyentuh hati banyak orang hingga dirinya dijadikan ikon global program Makkah Route tahun ini. Sebuah penghormatan luar biasa bagi seorang nenek buruh tani dari pelosok Maros. Dari rumah sederhana di pinggir sawah, kini ia melangkah di bandara internasional sebagai tamu istimewa. Namun, yang paling menyentuh bukan soal penghargaan atau sorotan kameranya, melainkan kepolosan Nenek Jumariah saat tiba di Madinah. Dengan suara lirih ia berkata, "Saya orang miskin. Yang bikin saya sampai ke sini karena panggilan Tuhan." Kalimat itu langsung membuat banyak netizen terdiam, karena memang benar, tidak semua orang kaya bisa datang ke Tanah Suci.
Tapi orang yang benar-benar menjaga niat, kadang justru dimudahkan jalannya dengan cara yang tidak pernah disangka. Nenek Jumariah bahkan mengaku takut tersesat saat berada di Madinah karena suasananya sangat ramai. Padahal di kampungnya, ia biasa berjalan kaki berkilo-kilometer sendirian tanpa takut apapun. Namun, meski takut, ia tetap berusaha datang ke masjid setiap waktu salat tiba. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diperjuangkan seumur hidup. Kisah Nenek Jumariah akhirnya menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa ketulusan kadang lebih mahal daripada kekayaan. Bahwa perjuangan kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan bahwa sebuah ember plastik tua di bawah tempat tidur ternyata bisa menjadi saksi lahirnya mimpi besar seorang manusia sederhana. Kini, di tengah megahnya kota Madinah dan Makkah, sosok kecil bernama Jumariah menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Bahwa selama masih ada niat baik, kerja keras dan doa yang tidak putus, selalu ada jalan yang bisa dibukakan Tuhan. Inilah alasan kenapa kisah Nenek Jumariah begitu menyentuh hati jutaan orang. Karena di dunia yang serba cepat dan penuh pamer kemewahan, seorang nenek buruh tani justru mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan perjuangan yang sesungguhnya. Sudah panen padi, saya jual, baru ku simpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200. Saya simpan. Kalau ada makanan yang bawakan, saya simpan semua 200. Jadi pergi, saya simpan di ember-ember. Bawa tempat tidur. Ya, baru saya tutup kain-kain jelek toh. Supaya tidak tahu gitu cucu-cucu bilang ada uang di sini. Kadang 50, kadang 20, kadang 100, kadang 200 gitu. Hampir kapan 20 tahun itu kan masih ada mamaku. Simpan sedikit. Sama dulu saksi menangis. Oke. Apa nih? Apa yang nenek tangisi? Apa yang nenek tangis ini pertama kali datang ke Madinah ini? Saya sedih kenapa saya datang ke sini. Saya ingat orang tua aku. Kenapa aku ada di sini? Mungkin saya kesini karena panggilan Tuhan. Karena saya orang miskin. Dia bilang, kalau kau punya uang lah, bisa kau naik tanah suci. Pergi aku karena saya tidak ada, aku pergi. Saya doakan orang tua aku, semoga baik di sana. Sama-sama aku.